Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, masih semangat ya pagi. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ketua kelas pimpin doa dulu supaya pelajaran kita pada hari ini bisa kita serap dengan baik dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Doa. Ya. Situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu supaya jiwa patriotisme kita, jiwa pahlawan kita, semangat untuk bangsa kita. Kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Ayo sama-sama. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Oke, terima kasih semuanya. Pada hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang syair. Minggu kemarin Ibu telah sampaikan tentang puisi rakyat. Puisi rakyat itu di dalamnya ada beberapa jenis. Ada pantun, ada syair, ada seloka, ada gurindam. Masih ingat dengan materi yang kemarin? Masih. Sambil mengabsen, Ibu mau satu orang membacakan tentang materi yang semalam, puisi rakyat. Ya? Coba diingat-ingat lagi materinya. Untuk yang pertama, Aisyah Alifa. Hadir? Aisyah Dwi Lestari. Hadir. Raimah? Hadir. Habibur Rahman? Izzuddin Fahmi, Muhammad Ilham, dan Rifki. Ada yang tidak datang? Tidak, berarti hadir semuanya ya. Oke, sekarang kembali ke Maulida Ashifa. Maulida Ashifa, masih ingat tentang puisi rakyat yang Ibu jelaskan semalam? Apa pengertiannya? Puisi rakyat adalah karya sastra lisan terikat yang berkembang pada masyarakat tradisional dan diwariskan turun-temurun. Iya, pintar. Berarti dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa puisi rakyat itu sebagai sebuah sastra lisan yang disampaikan secara turun-temurun dari kakek nenek sampai ke kita saat ini cucu cicitnya. Dan untuk selanjutnya kita mengambil materi Ibu pada hari ini yaitu menyimpulkan isi syair. Ya, belajar tentang syair. Sebelumnya ada yang pernah mendengar syair? Pernah, syair. Oke. Kita lanjut materinya yaitu menyimpulkan syair. Di sini bisa kita lihat pengertian syair. Syair adalah salah satu bentuk puisi lama yang berasal dari Persia, katanya. Istilah syair berasal dari bahasa Arab yang artinya perasaan. Ingat ya, syair itu berasal dari Persia. Yang istilah syairnya itu berasal dari bahasa Arab yang artinya perasaan.
Jadi kenapa di dalam sebuah syair itu banyak orang yang membacanya sambil menitiskan air mata, sama dengan puisi. Karena dia membawa kita kepada perasaan. Kalau syairnya sedih, perasaannya sedih, ya. Kemudian ciri-ciri syair terdiri dari 4 baris. Sama tak dengan pantun? Sama kan? Syair ini terdiri dari 4 baris. Setiap bait syair itu memiliki 4 baris dan jumlah katanya setiap baris terdiri dari 4 hingga 6 kata atau mungkin 8 hingga 14 suku kata. Itu untuk pengertian syair. Kemudian syair merupakan puisi lama yang berasal dari Persia. Ciri-cirinya seperti terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 suku atau 14 suku kata bersajak AA dan semua baris merupakan isi. Jadi kalau pantun itu di atasnya di bawahnya isi, kalau syair ini di bawah di 4 barisnya itu isi semuanya. Itu syair yang membedakan syair sama pantun. Kemudian selain itu, syair juga mencakup jenis sepertinya syair panji, syair sejarah, syair kiasan, dan syair agama, serta fungsinya sebagai penyampaian cerita, pesan, atau nilai-nilai agama. Sekarang kita lanjut. Rima. Rimanya berbunyi AA. Akhir dari setiap baris dalam satu bait memiliki bunyi yang sama atau rima AA. Syair berisi cerita atau pesan. Syair berfungsi untuk menyampaikan cerita nasihat, kisah sejarah, agama, atau nilai-nilai lainnya. Jadi, syair itu berisi pesan atau cerita. Yang mana dia berfungsi untuk menyampaikan cerita nasihat, kisah sejarah, agama, atau nilai-nilai lainnya. Lanjut. Fungsi dari syair. Apa fungsinya, Bu? Sekarang Ibu sampaikan fungsinya. Fungsinya itu untuk menyampaikan pengajaran atau nasihat bijak sebagai media informasi atau cerita yang menarik. Sampai ke materi kita. Apa materi kita tadi pada hari ini? Menyimpulkan isi syair. Ini dia langkah-langkahnya. Bagaimana kita bisa menyimpul isi dari sebuah syair? Yang pertama, coba Maulidah baca yang pertama. Apa? 1. Pahami struktur syair. Ingatlah bahwa satu bait syair terdiri dari 4 baris yang semuanya berkaitan dan memiliki makna yang saling berhubungan. Isi syair terletak pada semua larik, bukan hanya pada beberapa baris tertentu. Ya, itu tadi yang Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa syair itu isinya terletak pada semua larik, bukan hanya di dalam beberapa barisnya. Jadi yang nomor 2 itu identifikasi makna. Setiap baris kita identifikasi dulu bagaimana makna di setiap barisnya, baru kita bisa menyimpulkan isi yang terkandung di dalam syair tersebut. Yang ketiga, uraikan ke dalam bentuk prosa atau prafrasa. Ubahlah bahasa puitisnya menjadi bahasa sehari-hari yang mudah untuk kita pahami. Itu langkah yang nomor 3. Lanjut nomor 4. Hubungan isi dan kaitan. Hubungan isi dan kaitkan dengan kehidupan. Setelah memahami makna setiap barisnya, baru kita bisa menguraikannya serta menghubungkan semua makna untuk membentuk sebuah kesimpulan yang utuh. Yang nomor 5, Ibu mau kelompok 3, satu orang. Apa langkahnya? Kasih. Ya, nomor 5. Apa langkahnya selanjutnya? Ya, betul. Tentukan pesan atau hikmahnya. Simpulkan pesan atau
pesan moral yang ingin disampaikan oleh penyair melalui syair tersebut. Contoh umumnya pembaca. Bacalah syair di awal hingga akhir untuk mendapatkan gambaran umum. Mengertikan, carilah makna setiap kata, terutama yang bersifat simbolik atau kiasan. Gabungkan arti dari seluruh baris untuk memahami tema atau cerita syair. Menyimpulkan, buatlah rangkuman atau bentuk kalimat sederhana yang menyampaikan pesan utama dari syair tersebut. Ya, itu langkah yang terakhir dalam kita menentukan isi dari sebuah syair. Apa katanya? Tentukan pesan atau hikmahnya terlebih dahulu. Simpulkan pesan atau pesan moral yang ingin disampaikan oleh penyair melalui syair tersebut. Jadi, setelah kita menyimpulkan pesannya, baru kita bisa mendapatkan isi dari syair tersebut. Contohnya membaca. Nah, jadi syair itu ketika kita menemukan soal atau menemukan mengamati sebuah video, untuk menyimpulkan isi syairnya kita harus membaca syair dari awal hingga akhir, baru kita bisa menyimpulkan isinya. Tidak bisa kita skrat-skrat, baca yang di atas, yang di bawah, yang di tengah tinggal, ada yang di bawah dibaca lagi, itu nanti tidak ketemu simpulan dari syair tersebut. Kemudian carilah makna katanya, cari makna setiap katanya. Cari makna, setelah itu baru kita gabungkan dari seluruh garis memahami tema atau cerita syair tersebut. Setelah itu baru membuat rangkuman dalam bentuk kalimat sederhana. Misalnya kalimat sederhananya nanti dari syair tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa syair tersebut tentang nasihat, tentang kesombongan, tentang misalnya anak durhaka, misalnya contohnya gitu. Dah sampai di sini. Sampai di sini ada yang ingin bertanya masalah syair yang Ibu sampaikan? Ya. Siapa namanya? Zidan. Oke, Zidan dari kelompok 2. Ayo, apa yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya bagaimana contoh syair. Contoh syair, ya, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana contoh syair katanya? Seminggu yang lewat ada lomba dari Hikmam, itu tentang anak SD yang lomba syair. Kalau dari MTS kan lomba video kreatif. Kalau yang anak SD lomba syair. Sekarang Ibu akan menayangkan video tentang syair. Tentang syair, nanti kita menyimak syairnya dari baris tiap baitnya. Setelah itu nanti Ibu akan tanyakan apa simpulan dari syair tersebut. Siapa nanti yang bisa jawab? Yang menyimak. Ya. Ini contoh syairnya. Jawaban dari pertanyaan Zidan ya.
Nah, itu contoh syair. Apa Bu irama syairnya Bu yang dibawakan oleh adik itu Bu? Misalnya jadi tanya. Itu namanya irama syair Sendang Delima. Itu contohnya. Jadi syair tersebut coba lihat di lembar LKS yang Ibu kasih. Di situ ada syair. Syair itu kira-kira judulnya apa? Ada yang bisa jawab enggak? Syairnya. Apa judulnya tuh? Ada yang tahu enggak? Dulu terkenal kisahnya tuh tentang seorang anak yang durhaka. Siapa namanya? Di syair itu sudah dijelaskan tadi. Dia sudah bercerita dari awal hingga akhir bahwa si Dedap ini tinggal bersama ibunya. Hidupnya susah, hidupnya miskin katanya. Hidupnya miskin oleh seorang anak yang namanya Dedap. Tetapi di bait berapa tadi tuh? Coba dilihat. Di bait kedua. Di bait ketiga. Ya, di bait ketiga, maaf ya. Di bait ketiga, Dedap pergi berkelana. Berkelana itu kalau bahasa kita sekarang ini pergi merantau. Misalnya nanti Zidan setelah lulus dari MTS Darul Ihsan ini pergi mondok di Jawa atau di mana kan. Habis itu selesai mondok, merantaulah dia keluar. Itu artinya merantau. Berkelana dia, merantau keluar lagi. Menuntut ilmu yang lebih dalam lagi misalnya. Jadi ustaz atau jadi kiai lah besok kan. Jadinya. Jadi setelah si Dedap ini pergi berkelana atau merantau tadi, dia ini hidupnya senang, kaya raya. Kan ada tuh kisahnya cerita Maling Kundang kan, pakai kapal yang besar pulang ke kampung kaya raya. Kaya raya hidupnya berkat siapa itu nak? Dia kaya. Berkat doa si ibu. Ya, ibunya yang mendoakan dia sehingga hidupnya kaya raya. Setelah itu mendapat seorang istri yang cantik jelita. Apa tak enak? Hidup dah kaya, dapat istri cantik lagi. Kalau dia di kampung hidupnya susah bersama ibunya. Itu yang namanya pais nyanyi lagu Bengkalis tuh, pais Dedap pangganglah kelawar katanya. Itu yang dimakannya setiap hari. Hidup bersama ibu. Jadi syair itu isinya itulah tadi, dia mengisahkan cerita seseorang yang itu sampai sekarang. Ya, syair Dedap ini dari ibu masih SD dulu. Ibu masih SD sudah ada syair Dedap ini. Mungkin ibu belum lahir juga, mungkin dah ada ceritanya. Sampai ke kalian sekarang. Umur ibu udah hampir 35 tahun. Kalian baru 12. 12 rata-rata 11. Masih berjalan. Itu tadi yang namanya puisi rakyat. Dia itu disampaikan secara turun temurun, secara lisan. Dan sekarang sudah ada media, bisa kita tengok.
Besok 6-7 tahun ke depan bisa kita lihatkan kepada anak-anak didik kita. Mana yang menjadi guru nanti? Seperti inilah. Guru bahasa Indonesia. Mengajarlah seperti ini tentang syair. Dah. Kembali ke Dedap. Setelah dia kaya raya tadi, dia pulang. Pulang tadi, nampaklah si mamaknya yang tua renta, yang miskin, yang papa. Timbullah dalam dirinya itu tidak mau mengakui si ibunya. Kenapa nak? Dah kaya, istri cantik, malu nanti. Jangan ya. Jangan ya ibu minta ya. Ini isi dari syair tersebut. Jangan sekali-kali melupakan jasa dan bakti seorang ibu. Ingat nak? Jangan sekali-kali. Buruk baiknya dia adalah ibu. Dan berkat doanya kita sekarang nih. Berkat dia mengandung 9 bulan kita ada di sini. Kita lahir di sini. Cantik, ganteng, soleh, soleha. Berkat ibu. Nah, jadi isi dari syair yang disampaikan oleh adik kita ini tadi, jangan menjadi anak yang durhaka. Dan itu ada ada sejarahnya nak. Di Selat Bengkalis itu, di Pulau Dedap, apa namanya Dedap itu, tumbuh mempelam. Di akhir syair itu, syair ini kepotong. Tumbuhlah mempelam, manis dan masam. Sampai sekarang ada kan Pulau Dedapnya? Itu namanya sejarah. Jadi kesimpulan kita, kalau isi dari syair yang disampaikan oleh adik ini tadi adalah jangan menjadi anak yang durhaka. Nah, begitulah cara menyimpulkan syair. Kita perhatikan dari bait pertama, bait kedua, bait ketiga. Setiap jalan syairnya itu ada isinya. Nah, setelah dewasa katanya. Setelah dewasa, Dedap berkelana. Itu kan dijelaskan itu. Setelah dia dewasa dia berkelana. Mengadu untung, membawa nasibnya. Itu isi tuh. Nah, setelah berkelana, setelah dewasa dia berkelana untuk mengadu untung, membawa nasibnya yang miskin tuh. Setelah itu berkat doanya yang tercinta, doa ibundanya tercinta, maka dia menjadi orang yang kaya. Itu dinamakan tadi setiap bait dan barisnya itu tersimpan, tersemat isi dari setiap syair. Itu yang membedakan syair sama pantun. Kalau pantun 2 sampiran di atas, bawah baru isi. Dah, untuk yang sampai di sini, apa ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita membentuk kelompok. Ibu bagikan LKS-nya, sudah ada ya? Ya, di situ ada syair nasihat 1, syair nasihat 2, syair nasihat 3. Kelompok 1 itu syair nasihat 4 dan 5. Nanti dibaca syairnya. Setelah dibaca, baru diisi apa kesimpulan dari syair tersebut. Kelompok 3, syair yang pertama sama kedua. Ya, syair pertama dan kedua. Kalau masih ada waktu nanti boleh tambah yang satu nak. Syair yang ketiga ya. Itu dicari. Apa isi yang ketiganya? Dibaca dulu. Sama, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 nanti boleh diisi. Nanti yang maju, yang sudah selesai boleh maju atau di meja aja berdiri untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Ibu kasih waktu sekitar 10, 20, 30, setengah jam lah untuk menyelesaikannya. Ya. Boleh dikerjakan dari sekarang. Di sisi aja. Tiga 30 menit dari sekarang ya, karena waktu kita tidak banyak.
Ada yang tidak mengerti? Kelompok 2? Ada enggak kira-kira yang tidak mengerti? Atau di kelompok 2 ini ada yang pintar baca syair? Boleh nanti baca syair? Tak ada? Kita tengok lagi ya. Ya. Ya, diisi. Cek 1. Cek 1, 2, 3. Dibaca dulu, Oke, guys. dipahami. Kira-kira Akan isinya ngisi apa? Isi dari ya, kesimpulannya. guys, ya. Kelompok 3, sudah dapat? Ya, yang kaya harusnya keluarkan sedekah katanya. Pandang orang yang posisinya di bawah. Ini. Iya. Ya, isilah. Zidan nih, ketua kelompok 2 nih. Ya, isi aja semuanya, tak apa-apa. Masih ada waktu. Nomor 3, wahai anak muda, kenali dirimu katanya. Ialah jembatan bagi tubuhmu, kehebatan untuk dirimu, untuk desain bagimu. Berarti tentang diri sendiri. Orang kaya jangan suka menghina karena kaya miskin sama aja. Wah. Apa Zidan? Orang kaya jangan suka menghina karena yang kaya miskin sama saja. Berarti di setiap baitnya ini sudah ada isinya. Nah, kira-kira apa kesimpulan dari syair yang pertama? Sudah siap? Nah, ya. Aduh. Kita tunggu kelompok 1 dan kelompok 2. Ayo, kelompok 3 sudah siap. Tak sampai 10 menit dia mengerjakan. Nah. Ya, ingat ya, di setiap baitnya itu sudah ada isi. Kalau syair ini. Jadi harus cermati. Yo, diskusikan sama temannya. Biar jawabannya nanti benar semua. Oke, guys, kita akan Kamu sudah besar yang berurusan saja berarti yang sabar. Menyebutkannya jadi besar. Itu sehat. Sudah besar menyebutkan Soalnya
Orang kaya aku nak cari dah, aku maju. Orang kaya, dan harus selalu bersedekah dan makanya harus selalu bersedekah. harta. Jangan tamak. Mak, maju sini. Karena sama orang sama saja. Di mata orang ini sama saja. Di mata Tuhan. Oke guys, nomor 1 sudah hancur. Jangan kau mengambil harta, karenanya akan membuatmu lupa akan kehidupannya setelahnya. Orang kaya jangan fokus ke arah dunia karena Sudah? dunia ini sementara. Kelompok 2 sudah siap? Belum. Kita harus sadar ini kita harus cari. Kita tunggu kelompok 2 dulu ya. Masih ada waktu. Jangan kau mengambil harta, karenanya akan membuatmu lupa Jangan kau fokus kepada dunia karena dunia jangan lapar nih. Jangan kau menyambut harta karenanya akan membuatmu lupa akan kehidupan setelahnya yang abadi selamanya. Jangan Caranya bersedekah. mikir gitu. Jangan kau fokus kepada dunia karena pada dunia jelas. Jangan fokus kepada dunia. Kelompok 2 gimana? Fokus kepada dunia. Ya, kerjakan aja, masih lama waktunya. Kelompok 1 sama kelompok 3 sudah selesai. Karena dunia cuma sementara. Ya. Ditulis nama di kelompok ini. Tulis orang-orangnya, namanya. Nah, dibuat nama di situ. Nanti senang Ibu kasih nilai. Jangan lupa ditulis nama ya, biar nggak tertukar dengan kelompok lain nantinya.
Jadi buat nama. Ditulis anggota kelompoknya. Apa namanya? 20 hari 30. Iya, tulis bawahnya aja. Kelompok satu misalnya anggotanya ini Anissa misalnya. Aisyah. Siap nih Dan? Belum. Nomor 3 ya. Biar lambat asal selamat. Baca dulu. Teks syairnya dibaca satu persatu, kemudian baru disimpulkan isinya. Alisa. Berarti nanti kelompok 3. Udah ada namanya? Nanti tukar sama kelompok 1. Izzuddin Fahmi, Habibur Rahman, Nurkholis. Tukar. Ini yang nomor. Yang ini boleh diisi. Lanjutkan aja. Masih ada waktu. Yang belakang nih. Siapa yang belum ngisi lagi? Bagi. Ada di belakangnya. Baca dulu apa syairnya. Setelah dibaca baru disimpulkan. Ya. Ini dua-duanya udah diisi tadi? Sudah. Nomor 3? Oh, 456 tuh. Ini 456 nih. Ini nomor 6 jadinya nih. Diisi dulu. 456. Salah Ibu. Ayo kelompok 2. Ini? Iya, ini diisi juga. Coba yang belakang. Bukan yang ini enggak usah lagi, ini aja. 1 2 1 2 3 4 5 6. Ini enggak. Ini sama nih. Ini sama isinya. Iya, sama. Ini nanti untuk apa? Simpulannya. Ini nanti dibacakan. 1 2 3. Ayo. Dah siap dah. Gantian lagi. Siapa yang belum ngisi? Kan kerja kelompok kan? Bagi-bagi. Mana? Ini apa katanya? Baca dulu. Enggak, ini nasihat tentang kalau sudah besar katanya jangan bertutur kata kasar. Salah isinya nih. Tadi itulah. Tak perhatikan. Berarti pindahkan aja jawabannya, enggak apa. Yang jawaban yang ini kan tentang iya, sini tulis sini. Nanti banyak hapusnya. Salah kelompok 2, salah jawab. Yang bahan depan jawab di belakang. Dan apa? Nanti dipindahkan aja. Yang penting isinya tidak berubah. Buat judulnya.
Kalau yang ini kan, Nasihat ibu. ya bukan nasihatnya. Isi dari ini apa? Walau kamu sudah besar, katanya jangan bertutur kata dengan kasar, jaga pribadi yang sabar agar tetangga tak jadi gusar. Berarti dia di sini isinya tentang jangan bertutur kata kasar. Nah, dah lanjut. Ayo semangat. Ya, buat di situ. Nah, semangat lagi, semangat. Kelompok 2. Ya. Kita tunggu kelompok 2 ya, baru kita presentasikan hasil diskusinya. Ayo kelompok 2. Ya, silakan. Dah, kelompok 2 sudah? Dah, sampai di situ aja. Yang berkata kasar. Lanjut kedua. Nah. Kelompok 3. Nah, dibuat nama kelompoknya di bawah. Siapa-siapa aja. Ya.
Nah, ini dipotong buat nomor undian tampil kelompoknya. Biar tidak ada satu. Ibu nomor nak? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nanti digulung ya. 1, 02, 03. Dah kelompok 2. Kita lanjut ke persentase hasil diskusi tentang menyimpulkan syair. Oke. Dan sambil menunggu kelompok 2 menyelesaikan hasil diskusinya, di sini Ibu ada 3 nomor undian. Diambil satu-satu untuk setiap kelompok. Nanti siapa yang tampil pertama, kedua, dan ketiga. Oke, setuju semuanya? Masih semangat? Ambil satu. Cukup takut kan nomor 1 ya? Nah. Nomor berapa? Tidak nomor 1. Yang tukang tulis. Yang tulis dapat nomor 1. Tidak, nomor 2. Oke. Nomor berapa? Ya, kelompok 2 nomor 1. Ayo. Kelompok 2 nomor 1. Sekarang bacakan hasil diskusi dari kelompoknya. Siapa yang ingin bacakan? Kasih salam dulu. Ayo, Zidan. Ayo. Siapa? Aku tak paham tulisannya. Kita bagi. Satu kelompok itu ada 3. Ada 3. Kita baca satu-satu. Zidan ambil 1. Ya, berarti di sini ada 5. Ya, ada 5 yang bisa dibacakan. Oke. Yang lain coba perhatikan hasil dari kelompok 2. Yang mana dulu nih, Bu? Yang pertama deh. Ya, bacakan. Hasil dari diskusi kelompok kami untuk syair yang pertama. Ya, silakan. Hasil dari diskusi kami untuk hasil yang pertama, janganlah berkata kasar. Yang kedua, lanjut. Yang kedua, janganlah memandang derajat orang lain yang tinggi maupun rendah. Ya, yang ketiga, lanjut. Zidan. Sebagai orang kaya harus banyak sedekah kepada orang yang membutuhkan. Ya, lanjut. Yang keempat. Baca aja. Sambung nanti kawannya. Sambung aja yang kelima. Orang kaya jangan terlalu sombong karena di mata Tuhan sama saja. Lanjut. Lanjut lagi, habiskan. Ya, lanjutkan Zidan. Jangan fokus kepada harta Ya, nih. Sudah? Belum ada yang nunggu. Ada satu lagi. Yang keenam, jika kita telah menjadi orang kaya, janganlah lupa diri dan janganlah lupa bahwa kita. Ya. Sudah. Baiklah, untuk kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 1, Ibu simpulkan kembali hasil dari diskusi kelompok 2. Untuk syair nasihat yang pertama, orang kaya jangan terlalu sombong. Itu isi dari syair yang pertama. Yang kedua, jangan fokus kepada harta karena hidup cuma sementara.
Yang ketiga, jika kita telah menjadi orang yang kaya, janganlah lupa diri. Yang keempat, jangan berkata kasar. Yang kelima, janganlah memandang derajat orang lain yang tinggi maupun rendah. Artinya kita tidak boleh membedakan antara orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang derajatnya tinggi dan orang yang derajatnya rendah. Dah, kita aplaus untuk kelompok 2 atas hasil diskusinya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2 tadi siapa? Kelompok 1 ya? Ya, lanjut kelompok 1. Suaranya mohon dikeraskan sedikit biar kelompok lain bisa dengar ya. Biar kelompok lain bisa apa? Ya, hasil diskusi. Ayo nak, baca nak. Ayo baca, tak apa-apa, baca aja. Semuanya dapat bagian nanti, kan ada 6. 2, 4, 6. Sisa satunya yang tak baca. Si Maulidan, tak usah baca lagi. Bagi nanti. Ya, silakan. Dekatkan mikrofonnya. Ya, hasil dari gitu. Yang lain mohon perhatikan kelompok 1. Ya. Untuk syair yang pertama, Jangan bertutur kata dengan kasar. ya, yang kedua, lanjut. Silakan. Jangan memandang tinggi derajat. Ya, lanjut yang ketiga. Jangan suka menghina. 5. Jangan menimbul harta. Yang terakhir. Oke, sudah? Oke. Untuk kelompok 2, katanya hasil yang pertama dari diskusi kelompok mereka yaitu jangan bertutur kata dengan kasar. Berarti sama dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Hasilnya sama. Kedua-duanya tentang jangan berkata kasar. Ya, aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih. Ya, dan yang kedua katanya jangan memandang tinggi derajat. Nah, ini nasihat nih. Nasihat untuk diri kita. Bahwa jangan sekali-kali memandang orang yang tinggi sama yang rendah itu kita beda-bedakan. Tidak boleh ya. Itu isi dari pesan serta kesimpulan syair yang nomor 2. Yang nomor 3 itu yang kaya harusnya keluar sedekah katanya. Berarti kita harus sering melihat posisi orang yang ada di bawah. Lebih baik memberi daripada meminta. Itu artinya yang syair ketiga. Syair yang keempat, janganlah suka menghina katanya. Jadi baik yang susah, yang miskin, yang jelek, yang apa lagi, yang cacat misalnya, tidak boleh kita menghina. Kita di dunia ini semuanya sama. Itulah pesan dari syair yang keempat yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Kita tidak boleh menghina katanya. Yang kelima, jangan menimbun harta. Artinya kita tidak boleh tamak mengumpulkan harta. Sisihkan sedikit untuk bersedekah di jalan Allah, pada anak yatim, ke masjid, kemana. Itu pesan untuk syair nomor 5. Yang terakhir, jangan kita membandingkan atau merubah diri kita untuk menjadi seperti orang lain. Kita harus sesuai dengan diri kita sendiri. Jangan meniru orang lain. Lakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok terakhir. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Dekat sini. Ya. Jangan berkata dengan kasar. Sama. Artinya anak-anak ibu semua hari ini berhasil dalam menyimpulkan syair. Jangan merasa angkuh. Lanjut. Buatlah sedekah.
memang mempunyai banyak harta karena dengannya membuatmu lupa akan akhirat. Lanjut. Habis? Oke, kasih hapus dulu untuk kelompok 3. Ya, sekarang dari kelompok 3. Artinya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu Ibu kasih dengan materi yang sama. Jadi di sini untuk kelompok 3 ini telah menyimpulkan hasil diskusinya yang pertama tentang sama juga. Kita tidak boleh bertutur kata yang kasar. Tidak boleh berbicara, tidak boleh bertutur kata yang kasar terhadap siapapun. Walaupun hanya teman sekelas, harus jaga etika, rasa hormat, rasa empati terhadap kawan sesama, apalagi dengan orang yang lebih tua. Itu pantun syair nasihatnya. Syair yang kedua ini dari kelompok 2 katanya tidak boleh merasa angkuh. Sekarang Ibu cek dari keseluruhan tadi, Ibu cek syair yang kedua ini isi bunyi syairnya, hati yang berbunajat memandang siapa tinggi derajat, tiada angkuh walau moderat, berkedudukan kelak di akhirat. Jadi kesimpulannya kita tidak boleh merasa angkuh. Kalaupun kita tidak memiliki derajat, tidak memiliki moderat katanya tadi, tapi di akhirat besok tetap berkedudukan yang sama. Yang membedakan hanya iman, amal kebajikan. Itu nasihat untuk syair yang kedua. Lanjut yang ketiga. Yang kaya harusnya keluarkan sedekah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama semuanya. Yang kaya harus keluarkan sedekah. Kemudian kata bait yang kedua, pandang orang yang posisinya berada di bawah kita nak. Kita ini kan, anggaplah kita ini kan tidak kaya, standar. Ada lagi yang lebih miskin. Kita miskin, ada lagi yang lebih miskin. Artinya kita harus selalu memandang ke bawah katanya. Setelah itu jangan sakit nak? Enggak. Kalau sakit istirahat aja, tak apa aku KS. Boleh, apa-apa. Bisa Ibu lanjutkan? Posisinya di bawah katanya. Jangan arahkan kepala menengadah ke atas saja. Kita melihatnya ke atas saja, tidak pernah melihat ke bawah. Di suatu saat kalau kita menjadi orang yang susah, droplah kita. Biasanya kita punya uang jajan dikasih ayah, dikasih ibu di rumah. Satu hari tak bawa uang jajan. Hari-harinya kita berfoya-foya dengan uang jajan, meremehkan kawan yang tidak membawa uang jajan. Satu hari kita nanti tidak punya uang. Entah itu apa masalahnya ekonomi keluarga, tiba-tiba kita susah. Jadi kita tidak boleh selalu mengadah ke atas. Sekali-kali tengok yang di bawah. Berkawan, berteman dengan orang yang baik, asalkan baik ya, boleh. Bukan asalkan kaya. Kalau yang kaya, otomatis kita selalu melihat ke atas nantinya. Nah, itu untuk syair yang nomor 3. Kemudian katanya yang keempat. Yang keempat ini, kira-kira tadi waktu baca menyimpulkan isi syair ini, membaca enggak? Sebelum mendapatkan isinya untuk kelompok 3. Baca dulu kan? Dah bacakan baru kita bisa menyimpulkan. Kelompok 2 sama, membaca juga. Kelompok 1 membaca juga. Ya, seharusnya memang itu tadi kesimpulannya. Kita harus membaca terlebih dahulu baru kita bisa menyimpulkan. Dah, untuk yang syair selanjutnya ini, orang kaya jangan suka menghina. Karena kaya miskin itu sama saja. Tiada manusia yang hina nak. Karena hidup itu layaknya roda. Nah, seperti yang disampaikan oleh syair nasihat yang berapa tadi? Keempat. Kita tidak boleh menghina katanya. Miskin dan kaya itu sama saja. Hidup, seperti Ibu jelaskan tadi, hidup itu seperti roda. Roda itu kan berputar. Ke atas, ke bawah,
ke depan, ke samping, ke belakang, dia linyak berputar gitu. Jadi ada waktunya kita nanti berada di bawah terlindas, tidak semestinya berada di atas. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir ya, maaf, yang kelima, itu jangan kau mempunyai banyak harta, karena dengannya membuatmu lupa akan akhirat. Di sini tentang menimbun harta. Jangan kau menimbun harta, karenanya akan membuatmu lupa akan kehidupan setelah yang abadi selamanya. Kehidupan yang abadi itu kehidupannya seperti apa? Abadi nanti selamanya, tidak ada hidup, tidak ada mati. Kehidupan apa namanya? Kehidupan akhirat. Itu yang abadi nanti. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan abadi. Terus kelompok 3 mendapatkan lagi hasil diskusinya tentang wahai anak muda, kenali dirimu ialah jembatan bagi tubuhmu, kehebatan untuk dirimu, untuk kesuksesan bagimu. Jadi kita itu harus mengenali diri kita sendiri. Mengenali diri kita, oh saya ini bisanya begini, saya bisa begini. Saya harus bisa begini. Kalau kawan-kawannya punya motor, punya Honda, punya Honda apa namanya sekarang yang keren tuh, Tracker, saya harus minta beli nanti pulang sama ayah, minta beli Honda Tracker. Sementara ayah kerjanya hanya pas-pasan. Jangan, kita harus melihat porsi dari diri kita sendiri. Jangan ikut orang, ikut kawan. Oke? Untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 2 Ibu lihat tadi. Coba Ibu koreksi lagi. Kelompok 2 kelompoknya Zidan. Sabar ya Zidan, Ibu koreksi lagi. Nomor 3. Yang kaya seharusnya keluarkan sedekah. Pandang orang, kenapa Ibu tidak nyalahkan? Ibu bacakan, bukan Ibu nyalahkan. Mana? Ibu cuma bacakan, bukan Ibu nyalahkan. Kemudian katanya jangan arahkan kepala menengadah agar diri tak tergoda untuk bermewah. Di sini kelompok 2 itu sudah bisa mencerna. Apa katanya? Jika kita telah menjadi orang yang kaya, jangan lupa diri. Ingat ya, ketika kita menjadi orang yang kaya, kita jangan lupa diri, kata kelompok 2. Kemudian jangan lupa kepada orang tua kita. Kenapa tadi? Jawabannya, jangan lupa dengan kedua orang tua kita. Kira-kira lah, kenapa? Ya, karena yang mendoakan kita adalah orang tua. Kasih tepuk tangan untuk siapa namanya? Mantap. Jadi, dari kesimpulan syair yang Ibu sampaikan tadi, dia menanggapi kalau sudah kaya jangan lupa dengan orang tua. Ya, sekarang Ibu mau kelompok 1 lah. Kelompok 1 ini Ibu mau membaca syair nasihat yang nomor 1. Syair nasihat yang nomor 1. Ibu tidak memaksakan irama, tapi yang jelas dia bacakan syairnya. Tadi kan kita sudah melihat video nih, video adik yang membaca syair. Rasa ibu lah dari SD sampai kelas 7 sekarang ini, semuanya bisa lah bersair. Masa enggak bisa? Bisa? Insya Allah. Ya, kasih apa namanya? Terima kasih untuk kelompok 1. Ayo. Siapa? Adisa? Ayo, boleh. Ayo. Kesempatan untuk tampil itu kan
berarti kita mampu. Jangan pernah merasa minder. Kita bisa harus tunjukkan potensi yang ada pada diri kita. Tadi udah belajar saya nasihatnya. Ayo, Maulida atau siapa? Alisa, silakan. Ayo Anissa. Ayo. Ayo. Boleh yang ini, boleh yang itu. Terserah mana yang enak. Ya. Satu aja, satu bait aja. Satu. Ya, baca. Ayo yang lain, suaranya diheningkan, kita dengar kawan kita Maulida atau Alisa tuh. Alisa, ya. Ayo. Ayolah, nanti ibu tunjukkan. Ayo, baca. Ada nilai tersendiri untuk kelompoknya tadi, untuk kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3 siap-siap. Ada yang bisa kira-kira? Zidan terus kata Zidan. Kasihlah orang lainnya Zidan. Ayo. Tak dengar nanti suara emasnya. Bisa ditutup. Belum dengar ibunya. Ayo, siapa? Alisa. Alisa Dwi Lestari. Masa apa? Zidan nanti yang baca. Zidan kelompok 2. Kelompok 1 ada perwakilan. Siapa namanya? Lupa ibu. Anissa. Aisyah. Baca Aisyah. Ais. Ayo Ais. Bantu ibu. Ayo. Baca satu bait aja. Ya, satu bait. Oke, kita dengarkan Aisyah. Ayo. Bismillah itu. Ayo. Sebisanya aja. Untuk menyimpulkan isi dari Alisa ni tak mau, dia malu. Aisyah aja. Ya, Aisyah aja ya. Ya, ayo. Silakan Aisyah. Nggak ada yang ngejek dah. Aisyah ni tak mau, dia malu. Tak apa ini malunya. Maju tengok. Pasti ibu tak boleh tengok. Jangan ditengok. Dah, yuk. Malu dia. Dia malu. Aisyah, yuk. Tak lama lagi nak. Habis waktu kita nak. Kakak nanti ibu suruh baca kesimpulan. Kesimpulan. Ayo. Dah, lanjut. Bismillah. Pelan-pelan tak apa-apa ya. Dah. Ayo lanjut. Ayo. Bismillah itu. Dah, ayo. Tak dengar suaranya nanti. Jadi HP-nya. Oke. Dah biar aja, dah. Ya, boleh. Terserah, ibu suruh baca aja. Malu. Tak boleh malu. Awal. Dah. Biar adil kata Alisa. Semuanya apa? Sama-sama satu bait. Oke, 3, 2, 1. Dari tadi gitu. Dah. Awal. Ya. Udah? Oke. Kita kompak aja semuanya baca. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillah. Awal perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim.
kita menguatkan. Puja dan puji serta kita serta kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Dengan berakhirnya syair tadi, maka berakhirlah materi Ibu pada hari ini. Untuk kesimpulan syairnya tadi itu sudah benar dan sudah mendapatkan hasil yang terbaik untuk masing-masing kelompok ya. Yang terakhir, Ibu mau 1 atau 2 orang menyimpulkan dari hasil materi kita pada hari ini. Apa kesimpulannya? Siapa namanya? Ya, dekatnya Mbaknya. Simpulan materi kita pada hari ini. Suaranya dikuatkan lagi, Nak? Kuat. Semuanya berkait dan memiliki makna yang tersendiri dari dunia. Isi syair terletak pada semua bukan hanya pada beberapa baris tertentu. Ya, identifikasi makna setiap baris dan dengan sama untuk memahami makna yang terkandung. Cukup sampai nomor 2 aja ya. Termasuk pengguna bahasa hiasan yang sering menjadi kunci penting dalam syair. Oke. Sudah situ aja. Kelompok 1 Maulida, untuk kesimpulannya, Nak. Apa yang kesimpulannya yang bisa kesimpulan dalam materi yang Ibu sampaikan tadi? Kesimpulan yang nomor itu, yang nomor 3. Suaranya dikuatkan ya? Uraikan dalam bentuk prosa, para rasa. Ubahlah bahasa puitis syair menjadi bahasa sehari-hari dan lebih mudah dipahami. Ini akan membantu Anda melihat pesan utama dari syair tersebut. Ya, berarti dalam materi ini yaitu menyimpulkan isi syair, dapat kita simpulkan bahwa pesan atau moral yang ingin disampaikan oleh penyair melalui syair tersebut, kita harus membaca syair dari awal hingga akhir untuk mendapatkan gambaran umum dari isi syair tersebut. Setelah itu kita mencari makna setiap kata, terutama seperti kiasan dan lain-lain sebagainya. Kemudian gabungkan dari seluruh baris untuk memahami tema atau cerita syair tersebut. Untuk kelompok 3 kasih untuk menyimpulkan isi syair yang terakhir, yang nomor 6. Kesimpulannya nomor 6. Ya tak apa. Mau aja. Bukan pesan atau pesan moral yang ingin disampaikan oleh penyair melalui syair tersebut. Contoh, bacalah syair dari awal hingga akhir untuk mendapatkan gambaran mengartikan. Carilah makna setiap kata, terutama yang bersifat simbolik atau kiasan. Gabungkan arti dari seluruh baris untuk memahami tema atau cerita syair. Lanjut. Untuk menyimpulkan isi syair, Terlebih ya. kita harus rangkuman dalam bentuk kalimat sederhana yang menyampaikan pesan utama dari syair tersebut. Dah. Dengan berakhirnya materi syair pada hari ini, maka berakhirlah pertemuan kita untuk hari ini. Yang jelas yang harus anak-anak ingat semuanya dalam menentukan sebuah kesimpulan di dalam sebuah syair itu, kita harus membaca dari awal hingga akhir biar urutan ceritanya itu nyambung dari awal hingga akhir, jangan setengah-setengah. Setelah itu setiap bait, setiap bait dan barisnya itu
ada kata, kadang kiasan, kadang prosa atau apapun itu harus dicermati, baru kita menyimpulkan di belakangannya nanti. Untuk kesimpulannya, mungkin hanya sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan bisa kita lanjutkan dengan materi cerita rakyat yang semalam itu, pantun, syair. Mungkin besok adalah gurindam. Jadi di rumah bisa membaca materi tentang gurindam misalnya. Carilah nanti untuk pertemuan kita ke depan, kita bahas tentang gurindam. Dah, untuk semuanya terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kita bertemu lagi di minggu depan dengan keadaan sehat walafiat. Ibu tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang boleh berdoa dulu, kemudian nanti kita salam, baru keluar kelas. Doa dulu, pimpin doa untuk pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari kelompok 1 silakan keluar dulu. Salam. Terima kasih ya. Tak usah pulang dulu ya, tunggu di luar ya. Nanti masuk lagi. Tunggu di luar aja, nanti masuk lagi. Ayo kelompok 2. Terima kasih Zidan. Hati-hati pulangnya, belum pulang ya. Tunggu di luar aja dulu. Kelompok 3. Tunggu di luar ya nak, ibu ada bagi kenapa sikit. Ya. Tunggu di luar dulu. Oke.